Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Rahman dengan NIM 221010504973. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai ruang lingkup makroekonomi. Nah, pengertian dari ruang lingkup makroekonomi adalah cangkupan atau topik-topik yang dipelajari dalam ilmu ekonomi makro. Ilmu ekonomi makro mempelajari perekonomian secara keseluruhan, baik dari sisi produksi, konsumsi, distribusi, maupun keseimbangan. Masalah dan kebijakan ekonomi. Nah, di sini ada masalah-masalah, ada 3, yaitu penggunaan tenaga kerja penuh, kestabilan harga, dan pertumbuhan ekonomi yang teguh atau konsisten. Di sini ada juga beberapa masalah utama dalam perekonomian. Yang pertama adalah masalah pertumbuhan ekonomi. Masalah pertumbuhan ekonomi di sini dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang didistribusi atau yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Yang kedua adalah masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi. Yang ketiga adalah masalah pengangguran. Nah, pengangguran adalah suatu keadaan di mana seorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Faktor-faktor utama yang menimbulkan pengangguran itu ada menganggur karena ingin mencari kerja yang lebih baik. Ada juga pengusaha menggunakan peralatan produksi modern yang mengurangi penggunaan tenaga kerja. Ketidaksesuaian di antara keterampilan pekerja yang sebenarnya dengan keterampilan yang diperlukan dalam industri-industri. Yang keempat ada masalah kenaikan harga atau inflasi. Inflasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses kenaikan harga yang berlaku dalam perekonomian. Faktor-faktor penyebab inflasi ini terdiri dari tingkat pengeluaran agregat yang melebihi kemampuan perusahaan. Pekerja-pekerja di berbagai kegiatan ekonomi menuntut kenaikan upah. Nah, selanjutnya ada beberapa alat pengamat prestasi kegiatan ekonomi. Yang pertama ada pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah istilah yang menerangkan tentang nilai barang dan jasa yang diproduksikan suatu negara dalam suatu tahun tertentu. Yang kedua ada penggunaan tenaga kerja dan pengangguran. Pengangguran dalam suatu negara adalah perbedaan di antara tenaga kerja atau angkatan kerja dengan menggunakan tenaga kerja yang sebenarnya. Selanjutnya ada tingkat perubahan harga-harga atau inflasi untuk mengukur tingkat inflasi. Yang dimaksud ini adalah indeks harga atau konsumen, indeks harga konsumen atau consumer price index, yaitu indeks dari harga barang-barang yang selalu digunakan dari para konsumen. Selanjutnya ada kedudukan neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Neraca pembayaran merupakan data yang memberi gambaran tentang lalu lintas, perdagangan, dan dana dari suatu negara ke berbagai negara lain dalam satu tahun tertentu. Selanjutnya ada kestabilan nilai mata uang domestik. Perbandingan antara nilai suatu mata uang asing dengan nilai mata uang domestik disebut kurs valuta asing. Kurs ini akan menunjukkan banyaknya uang dalam negeri yang diperlukan untuk membeli suatu unit valuta asing tertentu. Nah, selanjutnya ada aspek tujuan kebijakan makroekonomi. Yang pertama ada menstabilkan kegiatan ekonomi. Pengertian dari kestabilan ekonomi meliputi 3 hal ini. Yang pertama ada tingkat penggunaan tenaga kerja yang tinggi. Yang kedua ada tingkat harga-harga tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Selanjutnya ada terdapat keseimbangan di antara ekspor ataupun impor
dan lalu lintas modal dari atau ke luar negeri. Yang kedua ada mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja atau kesempatan kerja penuh tanpa inflasi. Yang ketiga ada menghindari masalah inflasi. Yang keempat ada menciptakan pertumbuhan yang teguh. Dan yang kelima adalah mewujudkan kekuatan neraca pembayaran dan kurs valuta asing. Nah, di sini ada beberapa bentuk kebijakan makroekonomi. Yang pertama ada kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini meliputi langkah-langkah pemerintah membuat perubahan dalam bidang perpajakan dan pengeluaran pemerintah dengan maksud mempengaruhi pengeluaran agregat dalam perekonomian. Yang kedua ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini meliputi langkah-langkah pemerintah yang dilaksanakan oleh Bank Sentral atau BI untuk mempengaruhi atau mengubah dilaksanakannya penawaran uang dalam perekonomian atau membuat suku bunga dengan maksud untuk mempengaruhi pengeluaran agregat. Yang ketiga ada kebijakan segi penawaran. Salah satunya adalah kebijakan pendapatan atau income policy, yaitu langkah pemerintah yang bertujuan mengendalikan tuntutan dengan kenaikan pendapatan pekerja. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.